Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk lampiran soal dari bab strat untuk soal nomor 1, di mana kita diminta untuk membuat program dengan dua strat, yakni strat alamat yang isinya ada jalan dan kota, lalu ada strat orang dengan isinya ada nama, umur, dan alamat. Lalu, user dapat memasukkan data minimal 3 orang, kemudian program akan meminta input nama orang, dan dapat menampilkan seluruh data orang tersebut. Oke, jadi di sini telah disiapkan untuk codingannya. Nah, sebagaimana yang diminta, itu kita diminta untuk membuat soal ini dengan nested struct atau struct dalam struct. Nah, untuk codingannya di sini, yang pertama kita memasukkan headernya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan header IOStream. Ini fungsinya agar kita dapat menggunakan perintah seperti cin, cout, dan juga nline. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali pada setiap awal perintah. Nah, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan untuk struct-nya. Yang pertama, di sini ada struct dengan nama alamat. Lalu, kita membuka kurung perawal. Di dalam ini kita memiliki variabel. Nah, variabelnya itu ada jalan, dia merupakan array dengan kapasitasnya itu adalah 1000. Yang mana tipe datanya adalah char. Begitu pula untuk kota, dia merupakan array yang kapasitasnya adalah 1000. Tipe datanya juga char. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini, atau kalau kita mau hemat baris, kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini sama aja. Cuman karena tadi saya mau lebih rapi, jadi tuliskan seperti yang tadi. Oke, selanjutnya ada struct yang kedua, yakni adalah struct dengan nama orang. Di dalam sini kita memiliki eh, beberapa variabel. Nah, variabel yang pertama itu adalah nama. Nah, nama ini dia merupakan array, isinya adalah eh, 1000. Lalu dia menggunakan tipe data char. Selanjutnya ada umur. Nah, umur ini tipe datanya integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, di sini kita memanggil struct alamat tadi. Nah, lalu kita deklarasikan untuk variabel globalnya. Nah, jadi struct itu bisa kita katakan dia sebagai variabel sebagai tipe data baru. Nah, di sini kita udah membuat tipe data baru dengan nama alamat. Jadi kita bisa panggil si nama 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 tipe datanya tadi itu adalah alamat atau nama struct-nya tadi. Lalu kita berikan variabelnya. Di sini ada variabel ALMT. Jadi, variabel ALMT ini tipenya adalah alamat, yang mana dia menyimpan jalan dan juga kota, seperti yang berada di dalam struct alamat ini. Selanjutnya, untuk struct orang, itu kita bisa berikan variabelnya juga di sini, daftar orang dengan dia merupakan array yang ada kapasitasnya itu 100. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mendeklarasikan si variabel ini. Bisa dengan begini, ini untuk yang lebih singkat, atau kita bisa juga menuliskan itu seperti tadi, orang, maaf, orang, terus kita tuliskan nama si variabel daftar orang, dia array, isinya adalah 100. Nah, seperti ini juga bisa. Ini bisa kita panggil juga dia di dalam in main. Nah, mungkin karena biar lebih sederhana dan tidak terlalu memakan banyak baris, saya gunakan cara yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam in main. Nah, di in main ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada variabel jumlah, i dan juga j dengan tipe data integer. Lalu kita di sini menggunakan boolean atau tipe data yang memiliki nilai true atau false. Dengan nama variabelnya itu adalah ditemukan. Lalu kita memiliki variabel cari, dia merupakan array dengan kapasitasnya itu 1000 dengan tipe datanya adalah char. Nah, selanjutnya di dalam inline ini kita masuk terlebih dahulu untuk kondisinya tadi itu dia meminta untuk minimal yang kita masukkan adalah 3. Maka kita di sini menggunakan perulangan. Nah, perulangan yang kita gunakan adalah perulangan do while.
Jadi dia akan melakukan statement di dalam do terlebih dahulu, baru dia mengecek kondisi. Nah, di dalam do ini dia pasti akan dijalankan setidaknya sekali. Kalau misalnya kondisinya nanti di sini itu dia tidak terpenuhi. Oke, jadi di do ini kita ingin tampilkan ke layar teks terlebih dahulu, yaitu teks masukkan jumlah orang, minimal 3. Selanjutnya, kita siin jumlah atau kita meminta inputan dari pengguna, lalu nilainya akan disimpan ke dalam variabel jumlah. Nah, jangan lupa kita update dia dengan bentuk kurung kurawal ini, karena dia lebih dari satu statement di dalam do. Selanjutnya kita masuk ke while. While ini dia akan mengecek kondisi ketika si jumlah itu kurang dari 3. Nah, jika jumlah ini kurang dari 3, maka dia akan kembali lagi ke bagian do, lalu dia akan meminta kita menginputkan ulang. Tapi jika seandainya kondisinya itu tidak memenuhi, jumlah yang kita masukkan ini adalah 3 atau lebih dari 3, maka dia tidak akan mengulangi kondisi di do ini tadi, tidak akan mengulangi statement yang berada di dalam do. Selanjutnya, di sini kita menggunakan scene ignore. Nah, scene ignore ini fungsinya adalah agar kita itu bisa mengabaikan enter yang sudah kita klik tadi. Nah, pada saat kita masukkan jumlah, kita kan akan melakukan memencet enter ya. Nah, pada saat kita memencet enter itu berarti program ini ada bagian enter yang akan terbaca. Nah, di sini kan kita menggunakan getLine atau salah satu fungsi yang berada di dalam itu adalah salah satu fungsi yang gunanya itu untuk membaca spasi. Nah, jika kita tadi tidak menggunakan sein ignore, maka saat kita menginputkan data yang pertama, itu dia akan langsung mengisi data yang pertama dengan spasi tadi. Dengan enter tadi. Maka di sini kita gunakan sein ignore. Jadi enter tadi, setelah kita klik, maka dia akan dihapus data si enter tadi. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam perulangan. Di sini ada perulangan untuk nilai I-nya sama dengan 0, lalu kondisi I itu kurang dari jumlah, lalu I++. Nah, ini perulangannya kita gunakan untuk menginputkan data dari si orang. Nah, di dalam for ini kita update dengan bentuk kurung kurawal, ini sebagai begin dan end-nya, karena dia lebih dari satu statement di dalam sini. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dahulu nih teks data orang ke, lalu diikuti dengan I+1. Nah, karena I-nya 0, maka kita lakukan I+1. Ini fungsinya agar nanti yang muncul itu adalah data orang ke 1, bukan data orang ke 0. Oke, selanjutnya kita melakukan tampilkan teks lagi ke layar. Itu teksnya adalah nama. Berarti kita diminta untuk memasukkan nama. Nah, di sini kita menggunakan si in getLine, daftar orang, indeks ke i, titik nama, koma 1000. Nah, ini fungsi getLine ini adalah tadi untuk kita mendapatkan karakter spasi. Jadi karakter spasi yang kita masukkan itu terbaca oleh sistem. Lalu di dalam kurung kita panggil nih si apa sih yang mau kita isi. Sini kita panggil daftar orang, indeks ke i, titik nama. Nah, daftar orang tadi kan dia merupakan array ya. Jadi ini daftar orang dia merupakan array. Dia kapasitasnya ada 100. Berarti karena kita mau menginputkan orangnya itu hanya sebanyak jumlah yang kita masukkan, maka untuk i-nya tadi itu dia lebih kecil dari jumlah dan kita masukkan indeksnya itu indeks ke i. Lalu kita titik nama. Nama ini adalah nama si variabel yang berada di dalam struct daftar orang indeks daftar orang ini. Lalu ada 1000. 1000 ini adalah kapasitas dari si nama tadi. Nah, ini nama, di kapasitasnya 1000. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk meminta inputan umur. Nah, ini caranya juga sama. Kita see out dulu teks umur, lalu kita meminta inputan menggunakan si in, daftar orang, indeks ke i, titik umur. Nah, di sini itu kita menggunakan struct daftar orang juga, karena umur ini adalah variabel yang berada di dalam struct daftar orang. Lalu kita gunakan lagi si in ignore. Nah, karena tadi kan kita eh, dari integer nih, dari umur kan tadi integer ya. Terus kita mau masukin lagi yang ada get line-nya.
maka kita terlebih dahulu kita lakukan siin ignore. Ini fungsinya agar tadi enter yang kita klik tadi itu dia tidak langsung diisi ke dalam variabel jalan. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk jalan dan juga kota. Yang membedakan di sini adalah karena ini merupakan nested struct dan kita ingin memanggil jalan. Jalan ini kan berada di dalam structure alamat. Nah, untuk jalan ini karena dia berada dalam struktur alamat, lalu si struktur alamat itu berada di dalam struktur orang, maka kita perlu panggil si struktur yang orang ini terlebih dahulu dengan variabel tadi adalah daftar orang, lalu titik ALMT nih, ALMT yang ini baru titik, baru variabel yang berada di dalam alamat. Jadi kita tidak bisa langsung mengakses ke dalam alamat ini aja. Kita harus minta izin dulu ke daftar orang, lalu dari daftar orang dia akan mengecek di dalam daftar alamat. Di dalam alamat ini tuh ada jalan sama kota kan, nanti baru kita masukkan nilainya itu ke dalam si variabel yang kita inginkan tadi. Itu pula kita lakukan untuk yang kota. Selanjutnya di sini kita ingin tampilkan teks. Masukkan nama yang ingin dicari. Nah, di sini kita menggunakan si in getLine cari, 1000. Nah, kita gunakan getLine itu tadi agar ada kata spasi itu terbaca. Lalu untuk variabelnya itu ada namanya cari. Dengan tadi ini kapasitas dari si cari adalah 1000. Nah, ini kita sudah dideklarasikan di atas ini tadi. Cari dengan dia kapasitasnya adalah 1000. Selanjutnya, tadi kita ingin mencari nama si orang tersebut kan, maka di sini kita eh, deklarasikan dulu untuk variabel ditemukan itu dia false. Nah, karena tadi tipe data dari si ditemukan ini adalah boolean. Jadi kalau seandainya dia tidak ketemu, maka dia akan eh, mengisi nilai ditemukan itu dengan false. Ini untuk peng, peng, peng- pemasukan nilai awal dari si ditemukan, atau penginisialisasian nilai ditemukan untuk yang awal. Ini kita bisa hapus saja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan. Untuk I sama dengan 0, lalu kondisinya I kurang dari jumlah, lalu I plus plus. Nah, di sini kita deklarasikan untuk nilai J adalah 0. Lalu kita masuk ke dalam perulangan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Jadi, selama daftar orang indeks ke I itu nama indeks ke J tidak sama dengan 0 dan cari indeks ke J tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi. Nah, dia cek kondisi apakah daftar orang indeks ke I, nama indeks ke J itu dia tidak sama dengan cari indeks ke J. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan break. Dia akan keluar dari si kondisi ini dari si if ini. Nah, terus kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi if ini, maka dia akan melakukan J++. Nah, berarti dia akan kembali ke while lagi dengan nilai J-nya itu bertambah. Oke, lalu kita melakukan pengecekan kondisi lagi. Ini kan tadi jika dia tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah kondisi jika akhirnya si daftar orang indeks ke I, nama indeks ke J ini sama dengan 0. Dan juga carinya itu udah 0. Maka dia akan menampilkan nama, umur, dan juga alamat dari si orang yang kita cari tadi. Nah, jadi kita di dalam for juga untuk indeksnya itu I sama J sama seperti yang ini yang di perulangan while. Hanya saja yang membedakan itu di kondisinya. Ini sama dengan 0. Kalau di sini tadi dia tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya tidak sama dengan udah sampai dengan 0 atau tidak ada teks lagi gitu, tidak ada teks atau tidak ada karakter lagi yang perlu dicek, maka dia akan melakukan si out data ditemukan, lalu menampilkan teks nama, lalu diikuti dengan daftar orang indeks ke I, yaitu namanya, umur, dan juga alamat. Nah, alamat ini langsung kita gabungin aja pakai tanda koma gitu. Daftar orang indeks ke I, ALMT, jalan, koma, daftar orang indeks ke I, ALMT, kota. Nah, jika dia sampai ke keadaan ini, maka
dia melakukan eh, perubahan nilai dari si ditemukan tadi. Ditemukannya sekarang menjadi true. Berarti data yang kita cari dengan data yang udah kita inputkan di awal tadi itu ada samaan. Maka dia langsung ditemukan sama dengan true. Lalu dia melakukan break atau dia keluar dari perulangan ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengecekan kondisi. Ini di luar for ya. Kita cek kondisi apakah dia tidak ditemukan. Nah, jika seandainya tidak ditemukan atau ditemukannya itu false, maka ditulislah nama tidak terdaftar. Tapi kalau seandainya ditemukan tadi dia udah melakukan si out duluan ke sini, maka kondisi yang ini tidak perlu dijalankan. Ya, ini kita bisa coba untuk running. Oke, di sini masukkan jumlah orang minimal 3, karena tadi kita menggunakan perulangan do while. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai dari si jumlah orang ini kurang dari 3, dia akan meminta inputan terus-menerus. Nah, ini kan, misalnya kita masukkan 3. Oke, nama orang ke satu kita misalkan adalah Nazwa. Umurnya 18, jalannya jalan baru, terus kotanya Pekanbaru. Lalu kita masukkan data untuk orang kedua, misalnya namanya adalah Afif. Untuk umurnya 20, terus jalannya jalan Jepang, kotanya kota Palembang. Oke, untuk orang ketiga kita misalkan namanya adalah Cecep. Cecep umurnya adalah 15 tahun. Terus jalannya jalan baru juga. Kotanya kota Pekanbaru. Jadi Cecep sama Nazwa ini ceritanya bersaudara. Nah, lalu kita ingin masukkan nama yang ingin dicari. Misalnya kita mau cari Rafif. Maka yang seharusnya ditampilkan nanti adalah nama, umur, dan juga alamat dari si Rafif ini. Dia akan menampilkan nama Rafif, umur 20, lalu alamat Jepang, koma, Palembang. Oke. Nah, data ditemukan. Nama Rafif, umur 20, alamat Jalan Jepang, koma, Palembang. Oke, kalau misalnya kita seandainya memasukkan teks tadi, misalnya kita masukin cuma Nazwa aja, tapi nggak diikuti dengan Khairunisah, maka dia akan menampilkan datanya tidak ditemukan. Karena posisinya si cari itu dia belum nol, si cari dia sudah nol, tapi data dari si data orang tadi, daftar orang tadi dia udah nol. Nah, di sini kan kondisinya dan. Berarti dia akan mencari jika sama persis. Kalau sama persis, dia baru akan melakukan si out ini. Tapi kalau enggak, dia akan tampilkan nama tidak terdaftar. Oke, kita bisa masuk ke dalam logika programnya. Jadi, program ini dimulai dengan memesan alamat di memori komputer, melalui deklarasi dua buah structure, yaitu structure alamat untuk menyimpan data jalan dan kota, serta structure orang untuk menyimpan nama, umur, dan alamat. Kemudian, mendeklarasikan array daftar orang bertipe structure, dan juga orang untuk menampung data hingga 100 orang. Setelah itu, program meminta input jumlah orang dengan ketentuan minimal 3 orang menggunakan perulangan do while. Selanjutnya, program melakukan perulangan for untuk menginput data setiap orang meliputi nama, umur, jalan, dan kota. Setelah seluruh data tersebut tersimpan, lalu program meminta input nama yang ingin kita cari. Lalu, program akan melakukan proses pencarian dengan membandingkan karakter nama satu persatu tanpa menggunakan fungsi bawaan. Jika data yang dicari itu ditemukan, maka program akan menampilkan informasi lengkap orang tersebut. Tapi jika seandainya tidak ditemukan, maka program menampilkan pesan bahwa nama tidak terdaftar. Oke, selanjutnya ini untuk flowchart. Kita mulai dari start terlebih dahulu. Terus tadi kita input jumlah. Nah, itu tadi untuk di do-nya, kita minta input jumlah. Lalu kita melakukan pengecekan kondisi di while. Ketika jumlahnya itu kecil dari 3. Jika true, jika benar, dia akan kembali lagi ke atas. Karena ini merupakan perulangan ya. Nah, jika seandainya kondisinya tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke bawah. Di sini dia melakukan perulangan for untuk i-nya sama dengan 0 sampai dengan jumlah min 1. Karena tadi untuk i-nya kondisinya itu kecil dari jumlah. Nah, jika dia memenuhi kondisi ini, dia akan melakukan minta input untuk daftar orang indeks ke i nama, daftar orang indeks ke i umur,
lalu daftar orang indeks ke I ALMT jalan, lalu daftar orang indeks ke I ALMT kota, lalu melakukan I++ dan kembali lagi ke atas. Nah, ini nilai I-nya akan bertambah terus-menerus sampai dengan kondisinya sudah tidak memenuhi. Nah, jika kondisinya sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung false dan lanjut keluar dari perulangan. Nah, keluar dari perulangan, dia tadi meminta kita untuk menginputkan cari. Lalu kita inisialisasi untuk ditemukan itu nilainya adalah false. Lalu kita lakukan perulangan lagi. Terus tadi kita inisialisasi nilai J-nya sama dengan 0. Setelah itu, kita meminta eh, pengecekan, kita melakukan pengecekan kondisi. Ketika daftar orang indeks ke I, nama indeks ke J itu tidak sama dengan 0, dan cari indeks ke J itu tidak sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi. Oh, maaf, ini tadi adalah while. While ya. Karena bentuknya sama, jadi agak sulit dibedakan untuk while. Nah, cuman ini sepertinya while karena dia ada perulangan di sini. Oke, jadi di sini dia cek kondisi, daftar orang indeks ke I, nama indeks ke J tidak sama dengan cari indeks ke J. Jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan false. Kalau misalnya dia false, maka dia langsung melakukan J++ dan kembali lagi ke dalam while tadi. Nah, kalau misalnya dia benar, dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan eh, ke arah break, karena tadi dia melakukan break ya. Selanjutnya, kita mengecek kondisi lagi. Kita cek kondisi apakah daftar orang indeks ke I, nama indeks ke J, sama dengan 0, dan cari indeks ke J sama dengan 0. Kalau misalnya benar, maka dia akan menampilkan daftar orang indeks ke I, nama, daftar orang indeks ke I nomor, daftar orang indeks ke I ALMT jalan, daftar orang indeks ke I ALMT kota. Maka dia melakukan proses perubahan nilai, ditemukan, maka nilainya adalah true. Nah, seandainya tadi kondisi yang ini salah, maka dia melakukan I++ dan langsung kembali ke dalam perulangan. Tapi kalau seandainya kondisinya benar, setelah dia ditemukan sama dengan true, maka dia melakukan break. Jadi dia nggak melakukan I++ ini. Dia langsung break, keluar dari, eh, dia akan langsung mengarah keluar dari si while tadi. Nah, dia akan mengarah ke dalam blok for ini. Nah, di luar dari for, kita mengecek kondisi apakah si ditemukan tadi itu false. Kalau misalnya ditemukan itu benar, false, atau tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan teks nama tidak terdaftar. Tapi kalau seandainya dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan langsung end. Lalu yang ini juga kita arahkan ke end. Oke, jadi mungkin lupa dijelaskan tadi, untuk start dan end itu bentuknya adalah ellipse. Input dan output itu bentuknya adalah jajar genjang. Lalu untuk pengecekan kondisi atau for itu kita menggunakan bentuk heksagon atau segi 6. Lalu untuk proses kita gunakan bentuk persegi panjang. Untuk cek kondisi atau if itu kita gunakan belah ketupat. Untuk while juga menggunakan belah ketupat atau dia perulangan while itu menggunakan belah ketupat. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan dari flowchartnya. Untuk penjelasan program, mungkin karena tadi sudah dijelaskan pada saat di aplikasi CodeBlocks, maka di sini seperti yang terlampir bisa dibaca, dan saya tidak akan menjelaskan ulang. Ini untuk yang per barisnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode. Untuk mendeklarasikan struct, itu kita tulis di sini type, lalu nama structnya tadi adalah alamat, lalu _2 record. Lalu baru diikuti dengan variabel dan juga tipe datanya. Selanjutnya, oh ya maaf, ini seharusnya bentuknya begini. Nah, seperti ini. Khusus untuk yang record, kita masih pakai bentuk seperti ini. Sini tadi sesuai pendeklarasian kita sebelumnya, kita ubah jadi seperti ini. Oke, ini kurang lebih sama seperti yang ada di program tadi. Yang membedakan hanyalah di sini, kalau misalnya dalam pseudocode,
kita tuliskan terlebih dahulu nama variabelnya, baru diikuti dengan tipe datanya. Sedangkan di program tadi, kita menuliskan tipe datanya terlebih dahulu, baru nama variabelnya. Oke, selanjutnya di sini juga kita masuk ke var ya. Ini untuk yang di in main. Ya, jumlah IJ itu tipe datanya integer, cari itu tipe datanya string, ditemukan itu boolean. Nah, begitu pula untuk yang struct ini. Kan tadi si alamat itu dia sebagai tipe data baru. Maka alamatnya kita taruh di belakang. Jadi nama variabel dulu ILNT baru diikuti dengan nama variabelnya yaitu nama maaf tipe datanya itu adalah alamat. Ya, ini kurang lebih sama. Yang membedakan adalah jika di program tadi kita menggunakan buka kurung kurawal itu sebagai buka kurung kurawal itu sebagai mulai dan juga tutup kurung kurawal itu sebagai mengakhiri. Di pseudocode kita gunakan begin dan end. Jadi untuk kurung kurawal diganti begin, untuk kurung kurawal tutup diganti jadi end. Kalau tadi kita melakukan dual, ini juga sama aja seperti yang tadi. Yang membedakan di sini, untuk tanda sama dengan, itu diganti dengan tanda panah ke arah kiri, atau dibaca sebagai diisi. Terus di sini juga for itu diikuti dengan do, sedangkan tadi kita langsung for, terus langsung masukin inisialisasi, kondisi, dan i++. Tapi di sini, kita jabatannya itu for, i diisi dengan 0, karena tadi kondisi, dia kondisinya itu kurang dari jumlah, maka to jumlah min 1, do. Nah, lalu kita tuliskan statementnya. Terus untuk menampilkan, untuk meminta inputan, jika di program kita menggunakan cin, sedangkan di pseudocode kita menggunakan read. Nah, ini juga tanda panah sebagai pengganti sama dengan. Untuk while juga kita gunakan dia pakai do, seperti for tadi, for bla 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 do, while bla 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 do. Untuk kondisi atau if itu kita gunakan then diikuti dengan then. Jadi if lalu kondisi baru diikuti dengan then. Oke, mungkin itu aja ya kalau misalnya untuk pseudocode. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di program dan membedakan tadi itu seperti yang sudah disebutkan tadi. Oke. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.